Bukankah Tuhan berkuasa menyembuhkan? Seketika saya teringat akan kisah Ayub. Saya berdoa dalam hati, bantu saya Tuhan. Dalam kesakitan, sesakit apapun, saya tidak berbuat dosa. Singkat cerita, setelah momen itu, saya tinggal menjalani kemo. Sekali lagi, Rasul Paulus terkesan akan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat Efesus. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dan agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia. Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar, supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang kukuh, setiap orang Kristen mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan di dalam pertolongannya. dari luar saya terlihatan seperti orang beriman. Saya berdoa, membaca firman Tuhan, pergi ke gereja seperti yang diajarkan orang tua saya sejak kecil. Namun sebuah ujian menunjukkan bahwa saya perlu untuk lebih beriman lagi kepada Tuhan. Pada tahun 2009, saya divonis menderita kanker nasofaring. Awalnya stadium 2, berkembang ke stadium 4. Untuk menyembuhkannya, saya menjalani kemoterapi dan radiasi. Sakitnya luar biasa, sekujur tubuh sakit semua. Berat badan saya turun sampai 21 kg. Saya tidak berdaya, membuka mata pun tidak sanggup. Hanya bisa mendengar, minum setetes air saja, perih sekali. Bibir terasa kering, melepuh. Saat itu saya bisa mendengar dokter berkata, dia sedang berada di puncak kesakitannya. Kalau ada pilihan hidup atau mati, jujur saya pilih mati. Kalau mati nanti enak banget, gak usah ngerasain sakit seperti ini. Namun tiba-tiba saya teringat, Mindo, kamu tidak percaya Tuhan? Bukankah Tuhan berkuasa menyembuhkan? Seketika saya teringat akan kisah Ayub. Saya berdoa dalam hati, bantu saya Tuhan. Dalam kesakitan, sesakit apapun, saya tidak berbuat dosa. Singkat cerita, setelah momen itu, saya tinggal menjalani kemo sekali lagi dan beberapa kali radiasi. Ajaibnya, keadaan saya berangsur pulih. Setelah 40 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya saya bisa pulang dan beraktivitas normal setahap demi setahap. Saya bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Pengalaman ini membuat iman saya naik level yang baru. Dulu saya berpikir bahwa saya adalah orang yang beriman karena rutinitas rohani yang saya lakukan seperti ke gereja, saat teduh. Namun saya baru sadar bahwa iman yang sejati teruji ketika kita tetap setia dan percaya
Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, lewat kejadian ini, iman saya ditumbuhkan dan semakin percaya bahwa Tuhan hidup, berkuasa dan mampu menyembuhkan. Melalui kesembuhan saya, ternyata ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan masih memberikan saya kesempatan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya dapat berbagi pengalaman saya dengan pasien-pasien yang sakit untuk menyemangati mereka, dan saya dengan senang hati melakukannya. Saya ingin menyemangati setiap orang yang sedang berjuang melewati penyakit atau masalah apapun untuk tetap yakin dan berdoa kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong dan memberikan kekuatan